Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan media. Terima kasih untuk seluruh masyarakat Kampar yang telah ikut mendoakan Bapak, yang telah ikut berjuang bersama-sama Bapak untuk membangun Kabupaten Kampar ini. Jadi saya ajudan Bapak yang selalu mendampingi beliau sangat terharu ketika melihat kepulangan jenazah Bapak dari Jakarta ke Pekanbaru. Yang membuat saya tersentuh pesan-pesan Bapak terakhir adalah ketika Bapak masih dalam keadaan stabil, Bapak berpesan, "Bul, nanti kalau seandainya Bapak pulang dalam keadaan apapun, Bapak pesan nanti yang bawa ambulan itu supir Bapak yang lama, Benny. Beliau udah 18 tahun mendampingi beliau, dan juga kamu di sebelah." Di situ saya benar-benar terharu ketika perjalanan ambulan menuju ke rumah duka yang dikatakan oleh Bapak Gubernur bahwasannya Riau menangis, Kampar berduka. Benar-benar saya sepanjang perjalanan saya menangis karena saya di dalam ambulan saya berpesan dan saya bercerita kepada sopir Bapak. Saya bilang seperti ini, "Pak, hari ini kita pulang, kita ke rumah dulu. Hari ini agak rame, Pak. Dan mungkin Bapak kemarin pulang memakai mobil Alphard. Hari ini BM1 juga, Pak. Tapi yang mengiringin kita rame. Kita pulang dulu, Pak, kita ke rumah. Sesuai permintaan Bapak, yang Bapak hari ini Bang Benny dan saya di sebelah." Kemudian sampai di Punai, alhamdulillah masyarakat luar biasa menyambut Bapak, kedatangan jenazah Bapak. Kemudian kami menuju Bangkinang. Dari perjalanan saya masuk ke perbatasan Kabupaten Kampar, saya juga berpesan kepada Bapak, "Pak, sebelum kita menuju ke peristirahatan terakhir, kita pulang dulu, Pak. Kita jenguk balai dulu. Kita udah sampai perbatasan." Yang lebih saya meneteskan air mata ketika di sepanjang perjalanan itu masyarakat luar biasa menyambut semua di tepi jalan, sehingga jalan dari awal ambulan yang lambat, yang kencang, kemudian diperlambat. Semua masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, semua menangis di tepi jalan sambil berdada. Begitulah kita kehilangan sosok seorang Bapak. Bagi saya, Bapak sosok yang luar biasa. Tidak perlu saya bercerita karena bagaimana masyarakat menyambut kedatangan jenazah Bapak. Sampai di balai pun luar biasa. Tidak ada terhenti, ibu-ibu, bapak-bapak, dari perjalanan sampai ke perbatasan, sampai Bangkinang. Mereka tahu bahwa itu adalah jenazah Bapak Bupati. Mereka memberikan penghormatan terakhir sampai acara pemakaman. Kemudian dari balai kami menuju ke kampung halaman Bapak di Kuapan. Ya, Bapak minta dia singgah sebentar di rumah tua, di rumah orang tua beliau. Kemudian Bapak singgah di masjid yang beliau bangun. Kemudian beliau menuju ke pemakaman. Sepanjang perjalanan itu luar biasa masyarakat. Jadi saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh masyarakat Kampar yang telah ikut mengantar beliau, dan mudah-mudahan kita berdoa
apa yang Bapak inginkan, apa yang Bapak cita-citakan dapat terwujud. Bapak tidak ada minta apa-apa saja. Bapak cuma bilang, saya mau kantor ini maju. Itu saja. Ya, sejak beliau dilantik, tapi pada prinsipnya saya itu memandang, sebenarnya bukan konteks saya untuk mengomentari hal ini. Cuman saya melihat barangkali seperti ini. Kalau kita semua masyarakat Kampar menghargai semua pemimpin-pemimpin kita, apapun, siapapun pemimpin-pemimpin terdahulu yang telah berjasa membangun Kampar, itu mari kita dukung sama-sama. Dan sejak Bapak dilantik sampai saat ini, saya sendiri yang mendampingi beliau, sudah sangat banyak perubahan. Hanya dalam rentan waktu pemimpin Pak Aziz Catur 1 tahun 7 bulan, pembangunan luar biasa. Dan saya mendampingi beliau kemanapun beliau pergi. Dia ini Bapak adalah orang yang tidak malu untuk mengemis, artinya mengemis ke kementerian. Artinya kementerian, biasanya saya sendiri mungkin kalau saya sebagai seorang bupati pasti akan gengsi. Harusnya saya pimpin beberapa kepala dinas gitu untuk kesana. Namun Bapak nggak mau. Bapak langsung ke sana, Bapak datangin kementerian, dia jemput keuangan negara untuk dibawa ke Kampar ini. Dan alhamdulillah semua seperti ICS Bapak ekspos sendiri di kementerian. Kemudian jalur interprestasi juga sudah dijalankan. Kemudian beberapa program-program strategis seperti ambulan desa, seperti rumah layak huni, seperti umroh, itu di bawah kepemimpinan Pak Aziz Catur, ya alhamdulillah sudah terwujud. Mudah-mudahan ini dapat berlanjut sampai kepemimpinan ini selesai. Ya, tentang sosok beliau di mata lebih spesifiknya nih Pak Kabul. Beliau ini Bang, orangnya yang saya kagumi yang pertama itu adalah kesederhanaan. Kesederhanaannya luar biasa. Di mata seorang Kabul Santosa, almarhum Aziz Zainal seperti apa? Baik, yang terlintas di benak saya, Bapak Bupati Kampar, Pak Aziz, di luar dari seorang bupati, beliau ini adalah, saya anggap adalah sebagai ayah saya sendiri. Karena kenapa? Beliau banyak mengajarkan tentang pelajaran-pelajaran kehidupan. Yang terlintas di pemikiran saya adalah sifat kesederhanaan Bapak, taat beribadah, kemudian cerdas beliau, dan bekerja keras. Itu yang terlintas di benak saya. Saya bilang kesederhanaan kenapa? Karena sesibuk apapun, secapek apapun, kepada semua orang Bapak tidak pernah lupa untuk bilang terima kasih. Itu yang beliau ajarkan kepada saya. Dan beliau selalu dengan saya ajudan, dengan supir beliau, dengan walpri, dengan orang-orang terdekat beliau, beliau selalu ya mengajarkan sebuah kesederhanaan. Artinya kalau beliau ada sampai sekarang ini, saya ini gaji Bapak pun tidak pernah dia nikmati sampai sekarang. Karena gaji beliau selalu dipesankan kepada saya, dan dia pesankan untuk dibagikan kepada saya, kepada supir, kepada walpri, dan orang-orang terdekat beliau. Saya tanya kepada beliau, kenapa Bapak tidak mau ambil gaji Bapak? Bapak bilang, ya saya itu dari awal tuh memang niat saya Bu,
untuk membangun Kampar. Kalau gaji saya rasanya sudah cukup. Jadi gaji ini kamu ambil, kamu bagi ke kamu, ke supir, ke walpri, ke yang lainnya. Jadi selama 1 tahun 7 bulan beliau tidak menikmati gaji itu. Dan beliau ini benar-benar itu yang membuat saya salut gitu. Jadi kemudian dia ini orang yang tidak pernah mengeluh. Artinya tidak pernah mengeluh sepanjang perjalanan dia memimpin. Beliau ini kalau sudah masuk dari pagi pasti pulangnya maghrib. Kenapa saya katakan pulangnya maghrib? Ya memang dia mau menyelesaikan pekerjaan itu sampai tuntas. Dan kadang beliau suka lalai dengan kesehatan beliau. Dan kami keluarga dan kami orang-orang terdekat dia dan beliau dan keluarga beliau selalu mengingatkan untuk kesehatan beliau. Jadi yang membuat saya salut sampai sekarang ini adalah saya pernah bertanya kepada beliau, Pak, apa yang membuat Bapak begitu bersemangat untuk memimpin Kampar ini? Kalau dari gaji, saya bilang saya sendiri mendampingi beliau, luar biasa. Semua yang dia miliki sebelum jadi bupati, aset-aset beliau luar biasa. Jadi saya jadi tanda tanya kenapa beliau harus memilih untuk menjadi bupati itu, sementara seukuran Bapak kalau gaji bupati, ya saya tahu sendiri gitu. Jadi akhirnya beliau beliau menjawab, saya berhenti dari direktur Wika, dari anggota dan selesai pengabdian sebagai anggota DPRD provinsi. Beliau sudah meniatkan dalam hati dia bahwasannya saya sudah berniat mewakafkan diri saya, mewakafkan nyawa saya untuk Kabupaten Kampar ini. Makanya semangat itu yang mendorong saya untuk lebih semangat untuk mendampingi beliau. Gitu Bang. Iya. Suka dukanya mendampingi Pak Ajis, singkat padat ya. Oke. Suka duka, ya kalau suka saya artinya saya itu sangat senang mendampingi beliau. Karena kenapa? Beliau yang sudah umur ya hampir 70-an itu masih semangat untuk membangun Kampar ini. Ya kita yang masih muda, tentunya kita juga akan lebih semangat gitu. Kalau dukanya ya perjalanan yang membuat saya sedih itu ketika Bapak itu harus meninggalkan Kampar ini sementara kepemimpinannya belum selesai. Jadi saya itu Bang ikutin dari awal. Ini saat-saat terakhir dengan beliau. Saat-saat terakhir dengan beliau, waktu itu untuk apel yang terakhir kalinya itu adalah ketika dia memimpin upacara HUT PGRI. Itu sebenarnya Bapak tidak sanggup, Bang. Cuman karena Bapak paksakan. Dia bilang di kamar, Bapak sanggup untuk memimpin apel. Bapak bilang, ya ini hari guru, ya kita bisa seperti ini karena guru. Makanya beliau bergegas ganti pakaian, terus saya kabari protokol bahasanya beliau memimpin apel HUT PGR. Kemudian untuk yang lebih menyentuh lagi adalah ketika sidang paripurna DPR. Waktu itu hampir Bapak pulangnya sekitar jam 1 malam, jam 1 dini hari. Sebenarnya Bapak tidak sanggup untuk memimpin paripurna dan menghadiri, tapi itu penting karena semua anggaran 2019, semua pembangunan di situ semua. Jadi terus Bapak dari rumah berpesan kepada saya,
Bol, itu di DPR tingginya, tangganya agak tinggi. Jadi nanti kalau seandainya Bapak tidak sanggup melangkahkan kaki, kamu bantu ya nanti dengan tangan kamu untuk mengangkat kaki saya. Yang penting paripurna ini selesai, Bapak lega. Itu saat terakhir Bapak memimpin sidang paripurna. Dan kemudian ketika itu Bapak sudah agak menurun fisiknya, Bapak ke Jakarta, masuk ke rumah sakit. Di rumah sakit beliau berkata, Bol, kita besok pulang. Saya mau mengecek semua pembangunan yang sudah berjalan atau yang mau sedang dijalankan. Jadi saya bilang kayak gini, Pak, Bapak fisiknya sekarang masih kurang sehat. Jadi gimana kalau kita besok aja? Keluarga pun juga bilang seperti itu. Tapi Bapak berkeras, Bapak bilang, ya kalau enggak sekarang atau besok, Bapak belum tahu ada waktu enggak untuk mengecek ke lapangan. Ya sudah, akhirnya kami pulang ke Pekanbaru. Di Pekanbaru di rumah pun masih diingatkan keluarga, karena memang benar-benar fisiknya menurun. Jadi saya juga masih menahan Bapak untuk tidak turun dulu, biar fit baru kita turun. Akhirnya setelah menunggu berapa jam, kami pun di luar juga menunggu, Bapak keluar dari kamar. Sudah pakai baju lapangan, sudah pakai handuk. Langsung Bapak naik mobil. Sudah saya perintahkan kepada seluruh dinas-dinas terkait untuk mengikuti itu. Dari pagi beliau keliling sampai maghrib. Jadi beliau cek rumah layak huni. Beliau ingin benar-benar rumah layak huni ini tidak salah atau tepat sasaran. Makanya beliau langsung cek. Begitu turun dia melihat, dia perintahkan tertib, langsung dia tanya berapa, langsung kerjakan. Jadi benar-benar tepat sasaran. Kemudian untuk pembangunan jembatan, sampai tengah hari pun jam 2 Bapak belum makan, dia masih di dalam hutan untuk mencek jalan poro tersebut. Sampai terakhir ke jembatan air tiris. Beliau mencek di situ dalam hujan rintik-rintik, saya payungin, beliau nggak mau. Saya bilang, Pak, hari hujan biar aja, nggak apa-apa. Kemudian kami makan siang, tumben Bang. Biasanya dia makan tuh di rumah sedikit. Hari itulah makan nasi bungkus, dia nggak mau makan di rumah makan. Saya bilang, Pak, kita mau makan di rumah makan mana? Kita makan di masjid aja, kita bungkus nasi. Lahap, abang tahu sendiri kan, 1 bungkus habis. Setelah maghrib kami sampai di balai, selesai semua cek lapangan. Di situ fisik beliau menurun. Kemudian paginya kami ke Jakarta, beliau masuk rumah sakit. Kemudian masuk rumah sakit, setelah beberapa hari beliau keluar, walaupun dalam keadaan yang belum begitu fit. Beliau minta dibuatkan video. Jadi tanda-tanda itu memang sudah beliau berikan kepada kami, kepada keluarga dan saya sendiri itu sejak 3 minggu sebelum beliau wafat. Seperti dia suruh buatkan video, dia bilang, Pak, untuk apa video? Biar masyarakat tahu kalau Bapak itu sebenarnya sakit dan Bapak sangat masih monitor dengan semua perkembangan apa yang terjadi di Kampar. Jadi dalam keadaan infus, dalam keadaan masih loyo pun Bapak masih terus tanda tangan berkas. Dan foto itu ada di handphone saya, cuman saya sengaja tidak share itu. Jadi berapapun berkas beliau tanda tangan. Pokok jangan ada yang terkendala dengan sakitnya saya. Terkendala pembangunan Kampar itu dengan sakitnya saya. Kemudian sampai dia buat video waktu itu Kampar sedang dilanda banjir, beliau sampaikan. Dan saya ingat kata-kata beliau di video, bahasanya dia mengatakan bahasanya semua program
Semua apa yang saya rencanakan untuk Kabupaten Kampar sudah saya laksanakan. Tinggal kepala-kepala dinas, kepala OPD untuk melanjutkan itu. Dan untuk korban banjir, beliau minta maaf. Seharusnya beliau turun langsung. Karena keadaan fisik yang tidak mendukung, makanya beliau perintahkan untuk segera ambil tindakan secepat mungkin. Iya. Nah, jadi itu, kemudian di saat di rumah sakit, kami sekeluarga berinisiatif untuk membawa beliau berobat ke luar negeri. Waktu itu ke Thailand, juga kami juga berencana juga ke Singapura. Akhirnya setelah 3 hari kami perawatan di Thailand, saya lah dan juga keluarga yang menemani beliau di malam-malam terakhir ketika beliau masih sadar untuk bercerita tentang semua. Jadi beliau ada menyampaikan beberapa pesan dan catatan kepada saya. Pada konteksnya adalah beliau berpesan tentang janji-janji beliau untuk barangkali beliau ada berjanji ke masjid untuk menyumbang tikar, untuk menyumbang dana-dana gitu. Jadi saya catat seluruhnya. Jadi untuk 1 minggu ini saya menjalankan amanah beliau. Saya sampaikan kepada masjid-masjid yang beliau masuk, juga kepada teman-teman lama beliau. Beliau menyampaikan itu pesan-pesan. Beliau pun sudah ngomong waktu malam itu adalah, Bapak rasanya ingin sekali melanjutkan kepemimpinan membangun Kampar, tapi Bapak tidak sanggup. Aduh, sakit. Bapak bilang seperti itu. Kemudian beliau bilang, Bul, besok pesankan tiket saya pulang ke Indonesia. Dia bilang, Pak, Bapak belum begitu fit. Bapak belum begitu fit. Jadi kita tunda besok aja. Enggak, besok aja. Kalau ada pesawat yang cepat-cepat. Kalau tidak ya jam berapa, pokoknya besok. Pesawat ada jam 2 dan jam 6 dari Thailand. Saya bilang perjalanan 3,5 jam Pak. Bapak sanggup di pesawat. Saya sanggup. Akhirnya ya beliau pasang baju, beliau naik pesawat sekuat mungkin, kemudian sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Sampai di Bandara Soekarno-Hatta, beliau masih sempat istirahat. Beliau minta dibaringkan di kursi tempat duduk para penumpang. Dia bilang, Bapak istirahat dulu, Bu. Setelah istirahat, kemudian kami bawa Bapak ke RSCM. Di RSCM sempat dirawat selama 1 jam di ruangan IGD. Kemudian di ruangan IGD 1 jam. Di 20 menit terakhir atau 10 menit terakhir, di situ Bapak mengembuskan napas terakhir di hadapan anak beliau, Bang Ab, kemudian Bang Yuda, Bang Yuyun, dengan saya, kemudian cucu beliau. Jadi waktu itu dia minta didudukkan. Setelah didudukkan, kemudian minta dibaringkan karena agak ada sesak napas sedikit, kemudian minta didudukkan kembali. Setelah itu sambil didudukkan, kami pandu beliau dengan saya, dengan keluarga, dengan anak-anak beliau melafazkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sampai 2 kali Bapak ngikutin la ilaha illallah, la ilaha illallah, ikutin dalam hati. Di yang ketiga kali Bapak kumpulkan seluruh tenaga. Beliau lantangkan suara. Bapak bilang la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Baru kami pegang badan beliau sudah terasa berat. Disitulah detik-detik terakhir Bapak meninggalkan kami semua. Gitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sendiri adalah ajudan Bapak Bupati. Kemudian di sebelah ada Bang Saril yang menjaga di pos depan. Kemudian ini Walpri Bapak. Kemudian ini
ajudan ruangan Bapak, kemudian bagian agendaris, kemudian di belakang adalah teman-teman rumah tangga yang sehari-hari membantu Bapak dalam makan dan minum di kantor ini. Kami merasa kehilangan telah berpulangnya Bapak rahmatullah, dan beliau adalah sosok yang luar biasa di mata kami. Beliau bukan hanya sebagai seorang bupati, tapi beliau adalah juga sosok ayah bagi kami, ayah bagi teman-teman yang di sini. Jadi beliau banyak mengajarkan kesederhanaan bagi kami. Beliau banyak memberikan pelajaran kehidupan di mata kami, dan kami mendoakan mudah-mudahan Bapak husnul khotimah dan ditempatkan yang terbaik di sisinya. Amin. Dan kemudian apabila ada pelayanan dari kami yang tidak berkenan di hati Bapak, kami mengucapkan beribu-ribu maaf, dan hanya doa yang terbaik untuk Bapak. Semoga Bapak ditempatkan di sisinya yang terbaik. Amin. Kemudian silakan. Sedikit menambahkan, kami juga selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Bapak, dalam keseharian Bapak selalu ramah sama kami semua. Bapak tidak membeda-bedakan kami semua. Kami udah menganggap Bapak seperti keluarga sendiri, dan begitu pula Bapak selalu menganggap kami seperti anak-anaknya sendiri. Bapak lebih dari pimpinan sama kami. Bapak memang sudah seperti keluarga kami sendiri. Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih sama Bapak. Mohon maaf apabila kami ada salah selama ini dalam melayani Bapak. Selamat jalan Pak. Semoga amal ibadah Bapak diterima, dan semoga semua dosa-dosa Bapak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan diterima di sisi Allah. Amin. Akhir kata, kami mengucapkan turut berbela-sungkawa dan keluarga yang ditinggalkan mohon diberikan ketabahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.